melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai di hadis yang keberapa? Hadis yang ke-15 ya. Hadis keberapa ibu? 15. Betul ya? Baik. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muttafaq alaih. Dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang usulul adab. Ya, menjelaskan tentang di antara pokok adab di dalam ajaran Islam. Yang sejatinya juga pernah kita bahas di hadis nomor ke-12. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana hadis ke-12, hadis ini juga termasuk hadis yang menjadi usulul adab, dasar-dasar di dalam pembahasan adab. Di dalamnya juga dikatakan oleh para ulama, ya, termasuk jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas namun padat maknanya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena perkataan itu bisa berupa kebaikan, bisa juga berupa keburukan, bahkan bisa berupa sesuatu yang berdampak kepada salah satu dari keduanya. Ada ucapannya secara zat ucapannya tidak masalah, tapi ketika ada dampaknya, ketika ada efeknya, maka jika efeknya itu baik, maka dia berarti baik. Tapi jika ucapan yang pada dasarnya tidak masalah itu ternyata efeknya buruk, maka ucapan itu jadi buruk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Termasuk juga kaitannya dengan adab kepada sesama. Di sini ada tetangga yang disebutkan, kemudian juga ada hak dari tamu. Yang kedua-duanya, barakallahu fikum, ini terkait dengan muamalah seorang hamba
dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini jika kita renungi, maka di dalamnya menunjukkan ada dua hak yang wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan lisan kita yang mesti kita jaga. Jangan sampai lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan penunaian hak Allah itu porosnya ada pada muraqabatullah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup orang itu dikatakan dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah hanya kepadanya semata dengan muraqabahnya kepada Allah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi Allah. Orang kalau merasa diawasi Allah, maka hatinya pasti lurus. Ya, tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu alim bidzatis sudur. Allah itu maha tahu dengan gerentes hati. Allah itu maha tahu hanya dengan bisikan hati manusia. Bahkan apa yang akan dibisikkan oleh hati manusia Allah tahu. Kalau urusan hati Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya, lebih-lebih yang lainnya, yang nampak, yang kelihatan, atau dirasakan, atau kedengaran. Maka orang yang muraqabatullah, merasa diawasi Allah, di samping hatinya senantiasa lurus, maka lisannya pun demikian. Dia tidak akan berani mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Dia tidak akan berbicara kecuali yang manfaat, yang mendatangkan pahala, yang berefek kepada kebaikan. Adapun bahkan ya Imam Asy-Syafi'i menyatakan, kalau engkau kemudian setelah menimbang apa yang akan kau ucapkan itu, mendapati bahwa ucapan itu antara manfaat maslahat dengan mafsadat dan madaratnya misalkan seimbang, sama. Ini saya kalau ngomong ini misalkan manfaatnya 50%, madaratnya juga 50%. Kalau saya berbicara ini, maka maslahatnya 50%, mafsadatnya juga 50%. Nah, jika kita dapati ada perkataan yang akan diucapkan itu begitu keadaannya, maka nasihatnya Imam Asy-Syafi'i, tinggalkan ucapan itu. Maka bagaimana lagi yang dominannya keburukan, bahkan yang 100% ucapan itu keburukan. Maka lebih-lebih lagi harus dijauhi, harus ditinggalkan, dan kita diam dari itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian, orang yang muraqabatullah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka selain hatinya yang lurus, lisannya lempeng, demikian pula tingkah laku dan perbuatannya. Ya begitu ya keadaan orang itu kalau merasa diawasi. Barakallahu fikum. Orang kalau bekerja merasa diawasi, biasanya giat bekerjanya. Tapi kalau tidak merasa diawasi, bosnya lagi tidak ada, atasannya lagi nggak ada, juga di tempat kerjanya misalkan tidak ada CCTV, maka sebagian orang kemudian merasa leluasa. Begitu kan? Tapi kalau dia selalu merasa diawasi, bos mungkin tidak ada, tapi ini amanah tanggung jawab saya. Mungkin di tempat ini tidak ada CCTV, tapi saya harus menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Dia selalu merasa diawasi. Merasa diawasi, akhirnya menjadikan dia bekerja dengan baik. Itu urusan dunia. Pun demikian urusan kebaikan agama dan akhirat kita. Kalau orang itu merasa diawasi,
maka dia pasti akan bertakwa kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu menunaikan hak Allah, yakni dengan cara kita beribadah hanya kepadanya semata, dan kita ibadah dengan ihsan, dengan muraqabatullah. Nah, dari tiga tadi, lempengnya hati, kemudian lisannya yang lurus, tingkah laku perbuatannya yang benar. Nah, di antara hak Allah yang paling berat untuk ditunaikan adalah terkait dengan penjagaan lisan. Begitu. Artinya termasuk tugas berat dalam hidup ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena sejatinya lisan itu dikatakan para ulama mu'abbirul qalbi. Lisan itu pentakbir. Lisan itu mutarjamul qalbi. Dia penterjemah hati. Jadi kalau orang itu pandai jaga lisannya, maka insya Allah itu indikasi bahwa hatinya pun baik. Tapi kalau orang barakallahu fikum mulutnya ember, begitu ya, ya begitu juga sebetulnya keadaan hatinya, kurang lebih saja. Ya, cerewet, bawel, comel, gitu ya. Kalau tidak gibahin orang sehari saja pegel badannya, gitu ya. Nah, ini sejatinya gambaran bahwa hatinya bermasalah. Karena kalau orang itu hatinya lurus, hatinya baik, maka insya Allah lurus pula, baik pula lisannya. Nah, itulah diantara hak Allah yang memang menjadi tugas besar kita, ya. Dan ini termasuk tugas yang berat, adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Maka coba perhatikan di sini. Nabi membimbing kita. Konsep menjaga lisan itu mudah saja sebetulnya, cuma dua. Apa dua ini, Ibu? Sesuai hadis ini, qul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik-baik saja, kalau tidak bisa diam. Ucapkan yang baik-baik saja, kalau tidak bisa diam. Nah, ini cara menjaga lisan. Ucapan yang baik itu ada yang secara zat baik. Ya, baca Quran, orang berzikir, orang baca doa, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajarkan kebaikan. Ini secara zat ucapannya baik. Maka ucapkan kebaikan itu. Taib. Nah, ada juga ucapan itu pada dasarnya ucapan biasa saja. Ucapan yang mubah-mubah saja. Namun dia niatkan untuk kebaikan. Dia mengharapkan efek baik dari ucapannya itu. Misalnya ngobrol sama orang berakrab-akrab, karena ada niat untuk kemudian melakukan pendekatan, yang jika kemudian nanti sudah dekat, dia berusaha, ya bagaimana menasehati, mendakwahi orang ini dengan baik. Maka itu juga sama, itu kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Nah, jika tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik tadi, baik secara zatnya baik ataukah secara efek yang ditimbulkan. Nah, kalau ini tidak bisa, Nabi memberikan cara bagi kita, yakni diam. Maka diamnya kita dari berkata-kata yang tidak baik, sejatinya itu kebaikan yang berpahala. Begitu, Ibu ya. Nah, ini hak pertama yang dibahas di dalam hadis ini. Hak terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, terkait dengan hak sesama manusia. Jadi lengkap sudah di dalam hadis ini, dua hak terkumpul sekaligus. Yang jika diamalkan dengan sebaik-baiknya, berarti kita punya hablum minallah yang baik, juga kita punya hablum minan nas yang baik. Dan kedua-duanya sejatinya itu adalah ketakwaan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengingatkan
bahwa hakikat ketakwaan bukan baik kepada Allah saja, tapi juga baik kepada sesama hamba Allah. Hakikat ketakwaan bukan hanya baik kepada manusia saja, tapi juga harus baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kenal dengan istilah hablum minallah, hablum minan nas. Dengan dua hubungan yang kita upayakan dalam hidup ini terus diperbaiki dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang bahagia, lahir batin, dunia, alam kubur, sampai nanti di kehidupan akhirat. Begitu. Kalau salah satu di antaranya cacat, maka rusak hidup kita. Apalagi dua-duanya. Ya. Ada orang hablum minallahnya bagus. Bagus misalnya. Tapi dia musuhan sama tetangga. Enak gak ibu? Gak enak. Sholat jalan Ustaz, alhamdulillah. Pokoknya hablum minallah baik. Tapi sedang tengkar ini sama suami. Kira-kira nyaman gak hidup itu ibu? Nyaman tidak? Tidak pernah tengkar sama suaminya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu di sana tuh bu, kalau ditanya begitu, iya Ustaz. Di sini nggak pada pernah tengkar kayaknya. Barakallahu fikum. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini hablum minallah, hablum minan nas. Dua-duanya dijaga dengan baik. Ya. Nah, hablum minallah tadi yang paling mendasar adalah selain urusan hati adalah urusan lisan. Karena tadi lisan itu penterjemah hati. Lisan yang baik sejatinya itu alamat hati yang baik. Nah, ada contoh perkataan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa ayat 114. Di surat An-Nisa ayat 114. Ada yang hafal ayatnya? Surat An-Nisanya hafal kan ibu? Hafal ya, surat nomor 4 ya. Sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Ayat berapa tadi? Ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia. Najwa itu bisikan, pembicaraan rahasia. Ya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, najwa dari orang-orang yang menyuruh orang itu bersedekah. Jadi mengajak manusia bersedekah. Nih ada anak yatim, ayo kita santuni. Nih ada fuqara masakin, mari kita bantu. Silahkan ya bersedekah. Nih ada masjid sedang dibangun. Ini ada pembebasan tanah, ya, tanah wakaf untuk pesantren. Ini ada pembangunan masjid. Ini ada pembangunan pesantren. Ayo mari kita berinfak, bersedekah. Nah, ini namanya ya amara bisadaqatin. Ya, mengajak manusia, memerintahkan manusia supaya bersedekah. Ini termasuk khairan najwa. Ya, sebaik-baiknya ucapan. Barakallahu fiikum. Karena sedekah itu amalan besar. Sehingga dikatakan oleh Allah banyak sekali orang yang mati kemudian menyesal ingin balik lagi ke alam dunia untuk ngapain? Untuk bersedekah. Ya, saking
dia memahami dan mengerti saat di alam kubur sana, ternyata sedemikian besar ya pahala daripada sedekah itu. Ya, sehingga menjadi penyesalan orang-orang yang mati. Nah, kita yang masih hidup jangan sampai menyesal di kemudian hari saat kita mati. Caranya bagaimana? Ya, maksimalkan apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Tidak usah nunggu jadi orang kaya dulu. Kapan kalau nunggu jadi orang kaya? Ya Ibu, orang itu kan dari dulu minta kekayaan. Sudah kaya belum sekarang? Alhamdulillah ya. Kekayaan harta nggak ada tapi saya kaya hati misalkan. Oh itu udah, berarti dapat segala-galanya. Tapi kalau kekayaan harta, ya rasa-rasanya hanya elit-elit tertentu saja Ibu yang bisa berkelimpahan. Ya, kita rakyat di bawah ini ya luar biasa kan begitu. Belum kena pajaknya, gitu kan? Ya yang penting cukup. Yang penting cukup. Kalau berkelimpahan sampai punya ratusan, ribuan, triliun, kayaknya enggak deh, begitu ya. Ya Ibu, kelihatan kok dari wajah-wajahnya. Ya. Taib. Yang penting cukup. Pengen rumah cukup beli rumah. Pengen ibadah haji cukup buat ibadah haji. Pengen roda 4 cukup buat beli roda 4. Begitu. Karena yang paling penting dalam hidup itu Ibu punya mental cukup. Ibu kalau sudah punya mental cukup, sudah jadi orang kaya sudah. Ya. Dan pasti bahagia itu. Kalau dalam bahasa syariat namanya qanaah. Qanaah itu ridho, puas, merasa cukup dengan jatah pemberian Allah. Jadi kalau orang tidak punya mental cukup, ya mohon maaf. Persis seperti yang pakai rompi-rompi oranye itu. Yang gajinya sebulan sampai 3 miliar. Tapi masih ngagarong uang negara 7 triliun. Itu berarti orang tidak punya mental cukup. Ya begitu. Kalau orang bertanya, siapa sih orang miskin? Ya, sejatinya mereka ini. Mereka ini miskin dan fakir. Kenapa? Hidupnya selalu merasa kekurangan. Ya. Gengsi kalau tidak pakai jam tangan yang harga 1,5 miliar. Gengsi dia. Sehingga jam tangan saja waktunya harganya 1,5 miliar. Saya kalau ada jam tangan bisa manjangin umur, saya pengen beli juga, Bu. Gitu. Gak peduli mau 2 miliar kah. Yang penting bisa manjangin umur. Tapi kan sama. Jam tangan yang harga 100.000 itu dengan yang harga 1,5 miliar itu kan tidak bisa memanjangkan umur. Barakallahu fiikum. Nah, sebagian orang begitu, gengsi. Gengsi dia kalau tidak pakai baju yang branded. Ya, gengsi dia kalau punya mobil itu mobil yang jelek. Barakallahu fiikum. Akhirnya dalam hidupnya tidak punya mental cukup. Padahal itulah resep bahagia. Maka kalau orang tidak punya mental cukup, ya jangan bermimpi Anda akan bahagia. Tidak usah bicara neraka nanti. Di dunia saja mereka sudah menderita. Begitu ya. Apalagi kalau tidak taubat. Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi qanaah. Jadi sedekah itu jangan nunggu kaya dulu. Apa yang bisa kita berikan, sedekahkan. Saya bisanya pakai tenaga, sedekah pakai tenaga. Saya bisanya pakai ide, pakai ilmu yang saya miliki. Silahkan sedekahkan ilmu itu. Saya bisanya pakai harta, alhamdulillah saya punya harta. Pakai harta silahkan. Intinya bersedekah, berderma dalam kebaikan. Supaya nanti kalau kita mati kita tidak menyesal. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ucapan pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun najwa. Kemudian yang kedua kata Allah, au ma'ruf, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kita mengenal istilah amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi kalau ada orang memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, itu sejatinya ucapan baik. Dan ucapan baik, kalimat thayyibah itu bagian dari sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan begitu. Jadi perintahkan manusia untuk sedekah. Jadi Ibu, kalau ada, misalkan ada iklan, ada pembangunan masjid, ya, kita ikut nyumbang, kita pun ngasih tahu ke orang lain, ke suami Ibu misalkan, mas nih ada masjid, ayo kita infak sedekah. Kita punya teman, sampaikan, nih ada peluang nih untuk sedekah. Nah itu namanya amar bis sedekah. Termasuk juga itu bagian daripada amar bil ma'ruf, ya. Ayo supaya kita dapat pahala yang besar, ya. Mungkin barakallahu fiikum kita tidak bisa ya kayak orang nyantri gitu kan. Tapi setidak-tidaknya ya kita bisa memfasilitasi orang untuk belajar agama. Ini ada pembangunan pesantren, ayo kita ikut nyumbang supaya siapapun yang belajar di pesantren itu kita mendapatkan jatah pahalanya. Kan begitu. Dan sama itu pahalanya Ibu. Orang yang memfasilitasi dakwah itu pahalanya sama dengan orang yang bergerak di lapangan dakwah. Barakallahu fikum. Tidak semua mungkin orang itu ya punya keleluasaan, punya waktu luang, punya kapasitas untuk bergerak di medan dakwah. Ya. Maka kita yang tidak bisa langsung terjun, berusaha bagaimana menandingi, menyamai setidak-tidaknya pahala mereka yang besar itu. Caranya bagaimana? Kita cari potensi kita yang lain. Oh, saya bisa di sisi ininya. Sudahlah, saya yang infak, saya yang sedekah. Oh, ini Masya Allah Ibu. Saya mengenal seseorang yang infaknya itu tiap bulan Ibu puluhan juta. Puluhan juta. Sepertinya nyampe angka 100 deh. Hampir 100. Karena yang dibiayai itu banyak sama beliau ini. Masya Allah. Dan tidak ada ceritanya orang itu miskin, jatuh bangkrut gara-gara sedekah. Ibu, kita kalau nitipin uang ke orang bisa hilang Bu. Ya tidak? Sama kayak suami ibu nitip uang ke ibu, ya. Habis nggak kira-kira? Habis, nanti alasannya ada aja. Anak-anak pengen jajan terus, padahal uminya yang jajan. Tapi kalau orang itu nitipkan hartanya di Allah, kepada Allah, pasti tidak akan hilang. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian pasti sirna, lenyap, hilang, musnah. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah, apa yang kau titipkan di sisi Allah, itulah yang akan kekal. Ada seorang saleh di zaman dahulu, beliau menyampaikan, ketika aku mendengar ayat ini, aku tidak pernah lagi menitipkan harta itu kepada manusia. Tapi aku titipkan harta itu kepada Allah. Supaya harta itu bisa aku panen nanti di kehidupan akhirat. Karena nggak akan hilang. Yang penting kita ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Nabi, udah itu saja. Makanya orang-orang soleh dahulu itu Ibu, kalau dapat duit, kalau dapat harta, kalau dapat rezeki, itu langsung dikeluarkan di jalan Allah. Apa yang ada pada dirinya secukupnya saja. Dan harta kita itu sebetulnya cuma 3 kan Ibu, kata Nabi. Apa yang kita makan, habis jadi kotoran. Kan begitu ya. Apa yang kita pakai, pasti usang, lusuh. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi di sisi Allah. Ibu-ibu di sini mungkin punya stok baju itu sampai 2 lemari. Kan yang dipakai satu saja Ibu ya? Iya, yang kita pakai ini harta kita. Yang di lemari kita itu belum tentu. Belum tentu. Ini yang kita pakai ini. Itu harta kita. Harta kita juga yang kita makan. Jadi kalau kita masih bisa berpakaian, kita masih bisa makan, alhamdulillah, itu mental cukup namanya. Cuman kan orang nggak begitu. Ya, nafsu manusia itu ya pengennya investasi, menyimpan.
Begitu kan? Ada orang menyimpan kebahagiaannya di situ. Saya belum bahagia kecuali kalau saya sudah punya kontrakan, ya minimal ya 100 pintu lah, begitu. Begitu. Saya belum bahagia kalau saya tidak punya investasi emas batangan, ya. Padahal di rumahnya sudah ada 70 kilo, gitu. Iya, suaminya kan dipanggilnya mas, gitu. 70 kilo itu lebih berharga dari emas batangan itu, Ibu. Ya. Lebih berharga dari emas batangan. Coba Ibu milih mana? Dikasih emas batangan ya 5 kilo atau ya suami Ibu direbut orang, milih mana? Milih mana, Bu? Mikir-mikir dulu, Ustaz, gitu ya. Kalau Ibu milih suami Ibu, berarti suami Ibu lebih berharga dari emas 5 kilo. Alhamdulillah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu harta kita yang kita pakai, yang kita makan, dan yang disedekahkan. Yang dipakai pasti lusuh. Kan gak ada ibu-ibu di sini pakai baju yang 20 tahun lalu. Ada? Gak ada. Pasti sudah berganti. Sebagian orang Masya Allah setahun sekali malah ganti baju itu. Ya. Kalau baju udah setahun dia barakallahu fikum gak pakai lagi. Yang kita pakai pasti lusuh, pasti usang. Yang kita makan pasti jadi kotoran. Yang diinfakkan, yang disedekahkan, itulah sejatinya harta kita yang sesungguhnya. Jadi perintah untuk sedekah, perintah untuk yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, termasuk ucapan yang baik, islahim bainan nas. Yakni mengadakan perdamaian di tengah-tengah manusia. Ada orang bersengketa, ada orang bertengkar, suami istri. Kita jadi penengahnya, akhirnya mereka berdamai. Yang tadinya mau cerai, nggak jadi cerai, Masya Allah. Itu namanya ya sebaik-baik ucapan. Ya. Nah ini 3 yang disebutkan oleh Allah yang dikatakan sebagai ucapan yang baik. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang kemudian berbuat seperti itu ibtigha'a mardhatillah, hanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar, insyaallah. Nah, ini diamalkan Ibu untuk mengamalkan hadis tadi di penggalan pertama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Nah, qaulul khair, ucapan baik itu diantaranya ini. Memerintah orang kepada yang ma'ruf, memerintah orang untuk sedekah, mendamaikan ya 2 orang yang sedang bersengketa. Ini termasuk ucapan baik yang jika dilakukan karena mengharap ridho Allah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Barakallahu fiikum. Dan untuk bisa mempraktekkan hadis ini, tentu sebagaimana Nabi menyebutkan, kita butuh iman kepada Allah, butuh iman kepada yaumul akhir. Artinya apa di sini? Ya, ini tidak mungkin bisa diamalkan oleh mereka yang tidak punya iman. Ya, karena segala sesuatu itu kalau tidak pakai iman biasanya tidak menarik. Coba kalau mau dipikir-pikir Ibu ya, ngapain orang itu sholat? Ya. Jungkel, jumpalit, ruku, sujud 5 waktu sehari. Ngapain coba? Kalau kita ngagugu nafsu, ngapain ya orang itu datang ke masjid, wudu? Rasa-rasanya tidak menguntungkan secara dunia, kan begitu? Emang kalau sholat jadi banyak duit begitu? Ngapain orang itu capek-capek baca Quran sampai dihafal-hafal itu? Kalau mau ngagugu nafsu itu memang gak menarik Ibu. Artinya apa? Itu hanya bisa diamalkan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang itu punya iman kepada Allah, punya iman kepada kehidupan akhirat, bahwa segala sesuatu nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika kita baik di dunia maka pahala menanti kita. Jika kita kemudian tidak baik saat di dunia, maka siksa menanti kita.
Maka dengan iman inilah orang mau kemudian melakukan perintah Allah dan kemudian orang bersungguh-sungguh meninggalkan yang dilarang. Nah, termasuk dalam ucapan ini juga begitu. Ucapan yang baik kalau tidak bisa diam. Ini bisa diamalkan hanya bagi mereka yang punya iman. Iman kepada Allah, iman kepada kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penggalan hadis berikutnya, Nabi menyebutkan tentang dua contoh dari hablum minan nas. Apa itu? Memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Kalau tadi hablum minallah itu bisa kita wujudkan dengan beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik, dan beribadah dengan ihsan, dengan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Nah, kalau hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita wujudkan ya dengan cara kita memuliakan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan orang lain berarti melakukan tindakan terpuji yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi pelakunya. Memuliakan orang lain itu apa, Ibu? Melakukan tindakan yang terpuji yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi pelakunya. Barakallahu fikum. Siapa yang perlu dimuliakan? Banyak yang perlu dimuliakan. Nah, di antaranya karena kita sedang bahas hadis ini, Nabi menyebutkan dua contoh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Tamu itu siapa? Tamu itu siapa, Ibu? Tamu itu orang yang datang berkunjung ke kita, baik secara hissiyah ataupun maknawiyah. Kalau ada orang nelpon, maka orang nelpon ini apa? Apa, Bu? Statusnya sama dengan tamu. Statusnya sama dengan tamu. Kalau ada orang datang berkunjung ke rumah kita, itu juga disebut tamu. Nah, kata para ulama, batasan tamu yang wajib diterima dan dilayani adalah jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari tempat tinggal atau untuk mencari makan. Barakallahu fikum. Jadi tamu yang wajib diterima dan dilayani adalah tamu yang dia itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari tempat tinggal atau untuk makan. Nah, kalau ada tamu keadaannya begitu, kita wajib melayaninya. Kita wajib untuk melayaninya. Itu batasan yang wajib. Berarti sisanya ya sunnah. Barakallahu fikum. Ada orang bertamu, tetangga kita bertamu, atau teman kita bertamu. Mereka ini bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang kehabisan bekal, gitu ya. Maka dianjurkan diterima dan dimuliakan. Tapi yang betul-betul dia tidak bisa mencari tempat tinggal, tidak bisa mencari makan, maka barakallahu fikum, maka itu hukumnya wajib, tamu yang wajib dilayani. Batasan lamanya 1 hari 1 malam. Sempurnanya 3 hari 3 malam. Jadi kalau tamu itu sudah 3 hari 3 malam, maka masuk hari keempat itu hukumnya sudah jadi sunnah. Ya, tamu juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang tamu kemudian seenake dewe, ya.
Tidak boleh. Karena ya bisa jadi juga tuan rumah itu bukan orang yang berkelimpahan kan. Atau mungkin dia mampu saja, tapi dia juga punya privasi. Ya. Dia punya rumah tangga, punya suami, punya anak-anak. Barakallahu fikum. Maka dalam Islam tidak semua tamu itu wajib dilayani. Yang wajib dilayani, diterima dan difasilitasi adalah batasannya tamu yang tidak bisa cari tempat tinggal, tidak bisa cari atau tidak punya bekal untuk makan. Nah itu dilayani Bu, difasilitasi. Baik, adapun tamu orang-orang yang mampu, maka sunnah. Ya, hukumnya sunnah untuk kita muliakan, untuk kita layani, ya, untuk kita menerimanya. Barakallahu fikum. Itu tentang tamu. Yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi di sini adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga atau memuliakan tetangga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian pendapat di kalangan para ulama tentang siapa sebetulnya tetangga kita itu. Sebagian mengatakan tetangga itu yang rumahnya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan dan ke belakang. Jadi jaraknya 40 rumah. Kalau di kita, ya satu RT mungkin Ibu ya. RT itu apa artinya? Rukun tetangga. Ya satu RT itu ya insya Allah tetangga itu. Ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagian mengatakan tetangga itu yang sama-sama dengar iqamat di masjid. Satu masjid sama-sama mendengarkan azan dan iqamat dari masjid yang sama itu. Itu tetangga kita. Ya tentu zaman sekarang dengan zaman dulu beda ya. Zaman sekarang 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu jaraknya dekat saja. Kalau zaman dulu ya sebelum banyak penduduk mungkin ya. Sebelum padat penduduk itu 40 rumah ke belakang itu tentu jaraknya jauh. Ya sekarang rumah itu kan kopel-kopel, satu deret aja bisa 40 kan begitu. Kalau di perumahan-perumahan. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk kategori tetangga sebetulnya wajib dimuliakan, ya, dihormati, dimuliakan. Termasuk tetangga duduk. Tetangga duduk. Ibu kalau naik pesawat, maka kanan kiri kita itu namanya tetangga. Tetangga duduk. Kalau kita di bangku sekolah, kanan kiri kita itu tetangga duduk. Kalau kita di bis, kalau kita di angkutan umum, di kereta, maka orang-orang yang di sekitar kita itu juga masuk kategori tetangga. Ya, termasuk teman duduk ya di samping kanan kiri depan belakang saat kita ngaji di pengajian. Itu juga masuknya tetangga. Barakallahu fikum. Namun tentu yang dimaksud di sini lebih ke tetangga tempat tinggal. Tetangga rumah. Mereka mesti dimuliakan. Ya bagaimana cara memuliakannya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah dikembalikan kepada urufnya masing-masing. Dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing di masyarakat setempat dari masyarakat muslim. Dan ini penting Ibu ya. Mohon maaf, ya kita ini makhluk sosial, hidup kita itu tidak bisa sebatang kara. Ya kan? Manusia yang paling dekat dengan kita ini siapa sebetulnya, Bu? Yang sering berinteraksi dengan kita siapa sebetulnya? Tetangga. Iya tidak Ibu? Ibu punya kakak, punya adik, ini sedarah sedaging, tapi jauh. Ya, Ibu di Balikpapan misalkan, adik saya di Surabaya Ustaz. Ya, kakak yang satu di Aceh, gitu ya.
Nanti kakak yang paling besar itu di Makassar. Jauh kan ibu? Padahal saudara sedaging. Maka sejatinya aqrabun nas, orang yang paling dekat dengan kita itu ya tetangga. Yang paling sering berkomunikasi, berinteraksi dengan kita ya tetangga. Yang tahu keadaan rumah kita, yang tahu keadaan keluarga kita, ya tetangga dekat kita, kan begitu. Setelah keluarga kita, ya di dalam satu rumah tangga. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang paling banyak pertolongannya terkadang justru tetangga kita dibandingkan keluarga kita yang saudara sedaging. Ya kan? Tetangga lebih dulu. Coba kalau rumah itu kebakaran, siapa yang paling antusias membantu? Ya tetangga, ya. Saudara kita yang jauh mungkin tidak pernah peduli atau tidak tahu kalau tidak dikasih tahu. Kalaupun dikasih tahu tidak bisa ngapa-ngapain juga. Tetangga dekatlah yang kemudian bisa jadi lebih banyak memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Tatkala terjadi emergensi, hal-hal yang darurat, barakallahu fikum, istri kita mau melahirkan, ya sudah pembukaan, pokoknya sudah hampir brol aja begitu ya. Kita ndak punya roda 4, tetangga punya roda 4, akhirnya dibantu sama tetangga. Begitu kan? Kalau kita kemudian mudik pulang kampung, ke siapa kira-kira nitip rumah ibu? Pasti ke tetangga. Nitip rumah ibu, ya, nitip rumah bapak, saya mau pulang dulu ke kampung. Tetangga yang dititipin. Maka luar biasa ini kedudukan tetangga, sehingga Islam memberikan rambu-rambu untuk kemudian kita memuliakan tetangga kita. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana memuliakannya? Ya tadi dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing muslim di tempatnya masing-masing. Tapi secara umum ya intinya punya perhatian kita kepada tetangga, berbuat baik kepada mereka. Nabi pernah memberikan contoh. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau itu memasak maraq. Maraq itu apa, Bu? Idza tabakhta maraqatan. Kalau di terjemahan-terjemahan biasanya dikasih terjemahan sayur sop. Ya, sayur sop. Maraq itu sebetulnya sayur daging. Ya. Orang Arab itu kalau masak daging pakai rempah-rempah itu, nah itu kesenangan mereka. Nah, kata Nabi, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau masak maraq, ya sayur daging itu, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu, artinya berbagi ke tetangga. Maksudnya apa? Maraq itu salah satu di antara makanannya orang Arab. Dan itu makanan spesial, Ibu. Jadi kuah daging itu nanti dituangkan ke mangkok, nanti itu diseruput sambil makan. Nah, itu namanya maraq. Sok Ibu kalau di restoran Arab, yang betulan Arab ya. Bukan Arab yang diadaptasi Nusantara. Ya. Kalau di restoran Arab, kita pesan maraq. Nanti datang itu. Ya, kuah sayur daging begitu, dagingnya enggak ada. Tapi biasanya daging-daging kecil. Nah, itu nanti diseruput, modelnya diseruput. Nah, itu namanya maraq, dan itu termasuk makanan spesial. Maraq itu makanan spesial. Jadi kalau orang Arab itu dikasih maraq, itu tidak menghinakan. Ya. Kita tidak sedang menghinakan dia, kita tidak sedang ngecek dia, karena itu makanan spesial. Nah, maka ini perhatikan ya, apabila engkau masak maraq, perbanyak kuahnya. Ini jangan kemudian ditafsirkan dengan kebiasaan orang kita. Apabila kamu masak sayur sop, maka perbanyak kuahnya dan bagikan ke tetangga. Nanti sayur sopnya cuma 5.000 yang satu plastik itu. Ya. Kuahnya abrog-abrog satu panci besar. Nanti yang dibagikan cuma kuahnya aja, ya nggak boleh begitu.
Ya. Maksudnya apa? Ya perbanyak kuahnya supaya bisa berbagi. Karena marok itu makanan spesial. Jadi kalau mau berbagi ya diperbanyak juga sayuran-sayurannya. Kalau memang sayurnya sayur sop. Jangan sayurnya satu porsi ya. Tapi kemudian kuahnya yang diperbanyak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu diantara contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau apapun itu secara adat yang baik. Ya kalau kita baru pulang kampung, bawa oleh-oleh, berbagi ke tetangga yang dekat, begitu ya. Berbagi ke tetangga yang dekat. Kemudian mengajak mereka kepada yang baik. Ini juga termasuk memuliakan tetangga. Nah, tetangga itu ada 3. Tetangga yang sekaligus karib kerabat kita dan dia muslim. Maka 3 haknya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, keluarga, kemudian hak sebagai sesama muslim. Nanti ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa mereka ini? Mereka adalah tetangga muslim tapi tidak ada hubungan nasab dengan kita. Jadi dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai sesama muslim. Nah, termasuk tetangga yang punya 2 hak adalah tetangga kafir tapi keluarga kita. Ya, terkadang ada orang tuh punya kakak, kakaknya masih Nasrani. Di sebagian keluarga kan begitu, Ibu. Nah, dia rumahnya di samping kita. Berarti dia punya 2 hak. Pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai saudara, keluarga, ya, satu nasab dengan kita. Kemudian ada hak, adalah tetangga yang punya 1 hak saja. Siapa? Tetangga non-muslim. Tetangga yang bukan muslim. Dia punya hak sebagai tetangga, maka tidak boleh diganggu, kita berbuat baik kepadanya, muliakan dia sebatas dia sebagai tetangga kita. Begitu. Barakallahu fikum. Baik ibu yang dirahmati Allah, itu saja penjelasan singkat dari hadis ini. Tentu ada banyak poin-poin pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, karena waktu kita terbatas. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Apa yang tadi kita jelaskan secara ringkas itu hanya poin-poin dasarnya saja dari hadis yang mulia ini. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengamalkan hadis yang mulia ini sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, perhatikan hubungan kita kepada Allah, perhatikan juga hubungan kita kepada sesama hamba Allah. Ya, baik itu tamu kita ataupun tetangga kita. Berbagilah dengan tetangga. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'iun ila janbih. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi sampai mengatakan, bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya, ya, di mana dia itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Tetangga di samping rumahnya kelaparan tapi dia kenyang, kok bisa? Nah, itu bukan karakter orang mukmin. Artinya orang beriman itu tadi, ya, fal yukrim jarohu. Ya, dia ikram, dia memuliakan tetangganya, dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan ibu yang dirahmati Allah, terakhir ini ya, tetangga itu termasuk orang yang menjadi nilai kita. Artinya gini, kalau kita ingin tahu nilai kita ini kayak apa, salah satu di antara caranya tanya tetangga. Testimoni tetangga itu, itulah nilai kita sebetulnya. Ya. Pertama ibu, kalau orang pengen tahu nilai dirinya adalah pasangan. Coba kali-kali ibu tanya ke suami ibu, Mas, kamu itu bahagia gak hidup dengan saya? Gitu kan? Barangkali selama ini menderita gitu, ditahan-tahan aja gitu kan.
Karena testimoni pasangan itu testimoni yang jujur. Kalau dia jujur, ya dia yang 24 jam bersama kita, kan begitu. Tahu luar dalamnya kita. Lihat, Ibunda Aisyah itu testimoni tentang suaminya selalu bagus. Ya, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Para sahabat banyak bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang keseharian Nabi di rumahnya kayak apa. Dan selalu disampaikan yang baik-baik. Gitu ya. Yang kedua, tanya anak-anak. Ya. Tanya anak-anak. Anak-anak bahagia enggak dengan kita? Tidak ada masalah, Ibu. Ya. Kalau anak-anak tidak suka sama kita misalkan. Umi, aku enggak suka sama Umi. Diterima enggak, Ibu? Ya diterima, kita ini manusia bukan malaikat. Baik, ya Umi terima. Kenapa kamu tidak suka sama Umi? Dari sisi apanya? Umi itu loh jutek orangnya, susah senyum, kerjanya ngomel-ngomel aja. Nah itu kan jadi catatan buat kita untuk memperbaiki diri. Ya. Polos, anak-anak itu polos sesuai dengan apa yang mereka lihat sehari-hari. Begitu kan? Anak-anak, testimoni mereka itu nilai kita, Ibu. Kemudian yang ketiga adalah teman safar. Teman safar. Orang itu akan nampak jati dirinya selain di rumah, selain dalam kehidupan dia berkeluarga bersama istri anak-anaknya, juga akan nampak karakter asli orang itu saat safar. Ya, saat safar. Maka teman safar itu akan tahu tentang nilai kita. Siapa yang tidak sabaran, kerjaannya uring-uringan. Siapa yang pelit ketika safar tuh nampak sekali itu, Ibu. Ya. Karakter aslinya akan muncul. Orang yang temperamen, begitu. Orang yang gak peduli dengan sekitarnya. Itu nampak ketika safar. Siapa lagi? Pembantu kita. Kalau yang punya pembantu. Karakter asli orang itu akan nampak dilihat oleh para pembantunya. Itu kalau punya pembantu. Ibu tahu yang membantu Nabi selama 10 tahun siapa? Anas bin Malik. Testimoni Anas bin Malik selama 10 tahun tentang Nabi itu luar biasa. Semuanya baik. Beliau tidak pernah mendapati manusia semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keberapa? Yang kelima, tetangga kita. Ya. Testimoni mereka itu ya, itulah nilai kita. Itu Ibu ya. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Saya mengetahui ada tetangga jauh yang sedang dalam proses perceraian di pengadilan agama. Saya mengetahui bahwa ini adalah talak 3 yang sudah diucapkan suaminya. Namun dari pengadilan agama punya aturan untuk orang yang mau bercerai untuk menunggu kurang lebih 6 bulan. Berharap mereka berubah pikiran dan tidak jadi bercerai. Apa yang perlu kita sampaikan kepada tetangga jauh ini? Karena sebatas ilmu yang saya pahami, mereka tidak mungkin, tidak dibolehkan bersama lagi. Ya, sebetulnya yang paling paham kan mereka berdua, Ibu. Yang paling paham sudah berapa kali cerai itu. Ini kita sebagai apanya? Sebagai tetangga. Kau bisa tahu sudah talak 3 ini dari mana? Saya mengetahui bahwa ini adalah talak 3. Kalau sudah talak 3, berarti pengadilan itu menunjukkan talak 2, begitu? Apa gimana?
Ya, ibu sampaikan kalau ibu tahu persis apakah dari cerita tetangga kita ini ke kita, curhatnya dia sebetulnya sudah 3 kali, begitu kan? Ya sampaikan. Sampaikan baik-baik. Kalau dia teman kita, ya ajak ngobrol baik-baik. Ya, ditanya sejujur-jujurnya, ini talak berapa? Karena yang menjadi barometer adalah kejadian talaknya, bukan apa yang kemudian diputuskan pengadilan, karena bisa jadi ya tadi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau memang talaknya sudah 3, sampaikan, dan dia jujur mengakui itu sebagai talak 3, bahwa orang yang sudah ditalak 3, seorang istri yang ditalak 3 oleh suaminya, tidak ada lagi kesempatan rujuk. Namanya talak bain kubro. Tidak boleh rujuk, ibu. Selamanya? Oh tidak. Dia bisa rujuk lagi dengan catatan si mantan istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain. Kemudian suami barunya itu mati. Suami barunya mati. Barakallahu fikum. Nah, selesai masa iddah, istri yang ditinggal mati suami, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari hitungan kalender Hijriah atau bulan Komariah. 4 bulan 10 hari, tiba-tiba barakallahu fikum, mantan suaminya datang. Suamimu udah mati ya? Begitu ya? Kita balikan lagi yuk. Kita CLBK lagi. Ya, cinta lama yang belum kelar. Ya. Kalau si mantan istrinya mau, oh boleh. Mereka boleh balikan lagi, tapi dengan akad yang baru. Dengan akad baru, dengan mahar baru, pokoknya nikah lagi. Dengan akad yang baru, pernikahan yang baru. Dan mereka dua-duanya kembali dari 0 lagi. Kalau terjadi talak lagi, berarti talak 1. Begitu ya. Bisa dipahami ibu? Begitu. Jadi baru bisa rujuk dengan syarat tadi. Dia harus nikah lagi. Atau si mantan istrinya menikah lagi. Kemudian sama suami barunya dicerai. Dicerai, talak 1 jatuh tuh. Kemudian menunggu masa iddahnya 3 kali quru, ternyata suami barunya ini tidak kunjung merujuknya. Maka mantan suaminya sebelumnya dia boleh datang. Kalau si mantan istrinya ridho untuk kembali lagi, nikah lagi dengan mantan suaminya yang dulu, maka boleh mereka menikah lagi. Begitu ibu ya. Ya kalau ibu tahu persis, mungkin dari informasi yang bersangkutan curhat ke kita, ibu kasih tahu, sampaikan supaya dia tidak jatuh ke dalam kekeliruan dalam masalah ini. Bagaimana kalau suami yang bersedekah, apakah kita istri dan anak juga dapat pahalanya? Istri dapat, Bu. Kalau istri dapat, ada hadisnya, ya. Ada hadisnya tentang itu, di mana para sahabiat bertanya kepada Nabi, ya mereka itu iri dalam makna positif, ya kepada para sahabat laki-laki. Ya mereka bisa berjihad denganmu, mereka bisa sering berkumpul denganmu. Kami ini para sahabiat gimana, begitu kan? Tidak bisa kami berangkat jihad. Terus bagaimana kami bisa menyamai pahala mereka? Maka kemudian Nabi mengatakan, kamu bisa mendapatkan pahala yang sama seperti mereka dari semua kebaikan yang dilakukan oleh suamimu. Syaratnya satu saja, taat kepada suamimu dalam kebaikan. Artinya jadilah istri solehah, istri yang diridhoi suaminya setelah dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala kebaikan suami otomatis menjadi pahala istri juga. Artinya sing full service ibu ke suami itu. Ya. Pokoknya jadi wanita soleha, jadi istri soleha, idaman suami, begitu ya. Insya Allah ibu dapat pahala yang sama.
Begitu. Anak-anak apakah dapat pahala? Ya. Dia dapat keteladanan yang baik, dia dapat tarbiyah yang baik, dan dapat efek yang baik dari kesolehan, dari kedermawanan orang tuanya. Semoga itu juga menular menjadi kedermawanan juga bagi anak keturunannya. Bagaimana cara berdoa yang benar dan sesuai sunnah? Seringkali ada perasaan ketika doa kita belum dikabulkan Allah. Saya merasa apakah tata cara berdoa saya salah? Apakah terlalu spesifik sehingga terkesan mendikte Allah? Apakah perasaan tersebut termasuk tipu daya setan? Iya. Ibu, Allah kok yang nyuruh kita doa. Ya. Allah yang menyuruh kita doa. Jadi tidak ada kesan, tidak boleh ada perasaan kita ini nyusahin Allah. Kayak ngedikte Allah. Ya. Emang siapa yang bisa nyusahin Allah, Ibu? Hah? Kalau Allah itu dibuat susah oleh hambanya, ya berarti bukan Tuhan. Tuhan itu harus maha kuasa, harus maha kuat, harus maha kaya, harus maha mengabulkan permintaan. Itu baru Tuhan. Beda dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, ada jam istirahatnya. Ya kan? Nanti katanya Tuhan kalian sedang istirahat dulu, jangan berdoa sekarang. Nanti 2 jam lagi baru bisa berdoa. Tuhannya sedang istirahat. Gimana ceritanya Tuhan istirahat? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu Allah. Allahu la ilaha. Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Al-Hayyu, zat yang maha hidup dengan kehidupan sempurna. Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, terus menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengalami yang namanya ngantuk dan tidur. Gimana Ibu kalau Allah ngantuk? Apalagi tidur. Nanti kalau ada orang berdoa tidak bisa didengarkan. Nah maka sifat kekurangan itu dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh Ibu punya perasaan begitu saat berdoa. Liya'zimil mas'alah. Begitu kan petunjuk Nabi. Berdoa itu dengan mengazamkan permintaan. Artinya meyakinkan, memantapkan permintaan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa maksa-maksa Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusahkan Allah. Jadi harus mantap dalam permintaan. Oh Ustaz, saya kok nggak diijabah-ijabah? Ibu, ijabah doa itu ada 3. Pertama ijabah langsung. Ibu minta A, datang A. Nah, itu namanya ijabah langsung. Yang kedua, ijabahnya nanti di kehidupan akhirat. Berupa panen pahala dari pahala doa-doa kita. Kemudian ada ijabah berupa kita dipalingkan dari keburukan yang sesuai dengan kadar doa kita. Mohon maaf, barangkali Ibu, panjangnya usia kita saat ini itu ijabah Allah dari doa-doa kita yang tidak secara langsung tertuju kepada yang sesuai dengan permintaan kita. Mungkin teman-teman sebaya kita sudah banyak yang lewat, sudah lain pindah alam. Atau barakallahu fikum, kita seusia sekarang masih sehat gitu ya. Kita punya tetangga dulu teman sekelas, ada yang sudah stroke, ada yang sudah barakallahu fikum, macam-macam gitu ya. Ada yang sudah bypass, ada yang sudah pasang ring gitu ya. Kita alhamdulillah masih sehat. Berarti kan bisa jadi itu dipalingkan dari keburukan berupa penyakit. Nah, itu bisa jadi ijabah doa kita yang tidak secara langsung sesuai permintaan kita. Intinya apa Ibu? Husnudzon kepada Allah. Tapi perasaan untuk memperbaiki doa itu bagus. Kenapa ya Allah belum mengijabah doa saya? Oh, sepertinya ada yang kurang dalam doa saya. Misalkan sering menyia-nyiakan waktu mustajab. Nah, sekarang didisiplinkan. Waktu mustajab harus berdoa. Oh, kurang mantep, kurang yakin. Nah, ditumbuhkan keyakinannya. Karena Nabi mengatakan,
ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan kalian itu yakin dengan ijabah Allah. Jadi sungguh-sungguh terus dalam berdoa. Jangan patah semangat. Begini Ibu, mudahnya begini. Contoh, saya kasih contoh ya. Kita yang hadir di sini semuanya fuqara masakin. Misal ini. Di sini kan orang-orang kaya semua Ibu ya. Misalnya kita ini semua fuqara masakin. Hanya satu yang kaya raya berkelimpahan. Kemudian yang kaya raya ini saking dermawannya dia sampaikan kepada kita semua di sini. Hei kalian tuh kan susah hidupnya. Miskin, fakir gitu ya, susah hidupnya. Alhamdulillah nih saya diberi keberlimpahan. Saya tidak kekurangan. Harta saya berlimpah. Ya, apapun yang kalian inginkan minta kepada saya. Nanti saya kasih. Tiba-tiba Ibu, di antara kita ini gak ada yang mau minta. Gak ada yang mau minta ke orang kaya dermawan ini. Padahal orang kaya dermawan itu dengan kedermawanannya, dia sudah menyampaikan, minta kalian kepadaku, aku berikan apapun yang kalian minta. Kira-kira gimana Bu? Kalau ada keadaan seperti itu. Ini orang-orang fakir miskin ini menghina orang kaya ini. Melecehkan orang kaya ini. Mereka sebetulnya fakir, butuh, tapi kenapa tidak mau datang? Paham Ibu? Itu sesama manusia. Ya, itu orang kaya itu pasti. Ini orang-orang ini padahal miskin, fakir. Kok sombong banget ya? Nggak ada yang mau datang. Kok gengsi banget? Padahal aslinya mereka hidupnya belangsak. Ini menghina kedermawanan saya. Ini menghina kekayaan, keberlimpahan saya. Baik, itu sesama makhluk. Mungkin terjadi begitu. Walillah al-matsalul a'la. Bagaimana dengan Allah yang dikatakan wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah sendiri yang sudah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Dan kita sama-sama sadar antumul fuqara ilallah. Kita ini orang fakir. Orang yang sangat butuh dan membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok gak mau datang kepada Allah? Kok meragukan kemahakayaan Allah, kemahakuasaan Allah? Sampai kemudian pelit hanya sekedar minta saja. Ibu enak kan kita ini disuruh minta-minta loh. Ya. Ibu kalau punya teman sudah kaya raya, dermawan, kira-kira senang gak Ibu? Senang. Dimanfaatkan gak? Dimanfaatkan. Dia senang dimintai. Senang gak kalau punya teman begitu? Sudah kaya raya, berkelimpahan, ya, dia dermawan. Pokoknya kamu minta apa saja saya kasih. Dan dia senang ketika dimintai-mintai. Ya. Ibu kira-kira manfaatkan gak? Saya punya hutang 50 juta. Ke siapa? Mana nomor rekeningnya? Dia gak basa-basi saking dermawannya. Dia ambil HP-nya, dia kirimin itu pakai M-Banking-nya. 50 juta lunas. Senang gak Ibu? Senang gak digituin? Senang. Haji mumpung kan? Ya tidak. Gak punya beras di rumah. Gak punya beras? Sudah beli. Sana ke toko beli dua karung yang 20 kilo itu. Senang gak Ibu punya teman begitu? Masya Allah. Dia dermawan, saking dermawannya pokoknya minta kalian kepadaku, aku beri. Itu luar biasa itu. Orang pasti berlomba-lomba. Ya walaupun kenyataannya kayaknya nggak ada teman begitu ya. Tapi insya Allah di sini mungkin ada Ibu ya. Semoga saja. Ya. Ini loh Allah Ibu masih meragukan kekayaan Allah. Masih gengsi kita minta-minta kepada Allah padahal aslinya kita ini fakir, belangsak ini. Ya kan? Kok susah ngangkat tangan mendoakan orang tua,
mendoakan anak-anak kita, ngedoain suami. Suka ngedoain suami, Bu? Hah? Suami ibu suka didoain tidak? Kalau lagi ingat saja Ustaz tanggal muda. Jangan tiap hari, Bu. Doain suami itu tiap hari. Doa. Minta, disuruh minta kok susah. Aneh kan Ibu? Minta kalian kepadaku, aku ijabah doa-doa kalian. Itu janji Allah begitu. Kalian itu fakir kepada Allah. Kalian datang kepadaku. Ini malah datang ke kuburan. Minta-minta ke orang yang sudah mati. Suruh datang ke Allah. Doa kepada Allah malah doa ke kuburan. Minta-minta sama orang yang sudah mati. Itu kalau orang yang sudah matinya sedang disiksa, marah-marah dia. Kamu enak saja minta-minta, saya loh sedang butuh pertolongan di sini. Ini sedang disiksa, saya juga sedang menderita. Ya. Ke Allah, datang itu ke Allah, minta itu ke Allah. Jangan kepada orang yang sudah mati. Orang sudah mati itu butuh pertolongan orang masih hidup. Kenapa? Karena di sana mereka tidak bisa tobat lagi, tidak bisa memperbaiki diri lagi, tidak bisa beramal soleh lagi. Kita yang masih hidup yang harusnya membantu mereka dengan cara didoakan, bukan malah kita minta-minta ke mereka. Berdoa tuh ke Allah yang Maha Kaya. Begitu. Barakallahu fiikum. Ana berencana ziarah ke makam orang tua di Jawa. Ziarah ana ini sekalian silaturahim ke saudara. Tapi bertepatan dengan libur Imlek Ustaz. Karena tidak kami hanya mencari libur. Tidak masalah. Ibu pulang itu untuk silaturahim. Pulang itu untuk silaturahim. Nanti sambil silaturahim ada amalan-amalan lain, tidak ada masalah. Tapi merencanakan ziarah kubur secara khusus, merencanakan berkunjung secara khusus, menyiapkan perbekalan, itu tidak boleh dalam syariat kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi ibu niatnya silaturahim. Kalau di sana nanti ada amal-amal lain yang bisa kita sertakan seperti ziarah kubur, tidak ada masalah. Begitu ya. Jadi niatnya bukan ziarah kuburnya. Karena tidak boleh kita mempersiapkan perbekalan untuk ziarah kecuali ketiga tempat ini. Gitu. Barakallahu fiikum. Begitu Ibu ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu. Ya, kasih ya. Iya.